Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadia, NPM A1A023067 dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Keterampilan Membaca, dengan dosen pengampu Dr. Nurmanisa MPD. Saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskanlah hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Pertama, hakikat membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menafsirkan informasi yang tertulis dalam teks. Ini bukan hanya tentang melafalkan kata-kata, tetapi juga tentang memahami makna di balik teks dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Henry Guntur Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua adalah menurut Anderson dalam Tarigan 1987, membaca adalah proses interaktif antara pembaca dan teks, di mana pembaca menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk memahami makna teks. Selanjutnya adalah tujuan membaca. Tujuan membaca ialah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Pada hakikatnya, tujuan membaca itu amat tergantung dari situasi, jenis bacaan, dan keterbacaan. Dengan tujuan yang jelas, pembaca mendapatkan arahan dan fokus pada kegiatan yang akan dilakukan dengan membaca. Pembaca yang tidak mengetahui yang akan dilakukan cenderung kurang sungguh-sungguh dalam membacanya. Selanjutnya adalah aspek dalam membaca. Secara garis besar, terdapat dua aspek penting dalam membaca yang disampaikan oleh Bungton dalam Tarigan 1994, yaitu yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis yang dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek ini meliputi yang pertama, pengenalan bentuk huruf, kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik, yang ketiga, pengenalan hubungan, pola ejaan dan bunyi, penyuaraan bahan tulisan. Yang keempat, kecepatan membaca berlafal lambat. Yang kedua adalah keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini meliputi yang pertama, memahami pengertian sederhana, kedua, memahami signifikasi atau makna, yang ketiga, evaluasi atau penilaian, yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya adalah soal yang nomor 2, yaitu uraikanlah perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang digunakan dengan sesama dan mendalam dengan tujuan untuk memahami isi bacaan dengan baik. Teknik membaca intensif meliputi berbagai cara, seperti membaca dengan teliti tiap-tiap kalimat, membaca catatan, dan memahami semua hal yang tersaji dalam bacaan. Membaca intensif bertujuan untuk memahami konteks, esensi, dan informasi dalam bacaan. Selanjutnya, membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah teknik membaca yang mengacu pada kegiatan membaca dengan bahan bacaan yang banyak dan berisi informasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara membaca cepat, melalui teks bacaan, memilih bacaan dengan kata kunci tertentu, dan menggunakan metode pengolahan informasi yang efektif. Perbedaan utama antara membaca intensif dan membaca ekstensif adalah cara dan teknik yang digunakan. Membaca intensif dilakukan dengan seksama dan mendalam, sedangkan membaca ekstensif digunakan dengan membaca tepat dan cepat. Soal yang ketiga adalah jelaskanlah hakikat dan manfaat skemata dalam membaca sebagai pembaca, guru, dan siswa. Hakikat skemata. Skemata adalah representasi mental atau pemahaman seseorang tentang suatu konsep, gagasan, atau informasi. Dalam konsep membaca, skemata mengacu pada kerangka kerja kognitif yang digunakan pembaca untuk memproses dan memahami teks.
Skemata ini dibentuk melalui pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dan memainkan peran penting dalam bagaimana pembaca menginterpretasikan makna teks. Selanjutnya, manfaat skemata bagi pembaca, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman. Skemata membantu pembaca menghubungkan informasi baru dan pengetahuan yang sudah ada sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Yang kedua adalah membuat inferensi. Skemata membantu pembaca membuat inferensi tentang informasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Yang ketiga adalah meningkatkan retensi. Skemata membantu pembaca mengingat informasi yang mereka baca lebih lama. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi. Skemata membantu pembaca merasa lebih tertarik dan terlibat dalam teks. Manfaat skemata bagi guru. Yang pertama adalah meningkatkan pengajaran. Guru dapat menggunakan skemata untuk membantu siswa memahami konsep dan topik baru. Yang kedua, meningkatkan penilaian. Guru dapat menggunakan skemata untuk menilai pemahaman siswa terhadap suatu teks. Ketiga adalah meningkatkan motivasi. Guru dapat menggunakan skemata untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan penting bagi siswa. Selanjutnya, manfaat skemata bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Skemata dapat membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Yang kedua, membuat inferensi. Skema membantu siswa membuat inferensi tentang informasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. Yang ketiga adalah meningkatkan retensi. Skemata dapat membantu siswa mengingat informasi yang mereka baca lebih lama. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi. Skemata dapat membantu siswa merasa lebih tertarik dan terlibat dalam teks. Soal yang keempat adalah jelaskanlah hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Hakikat membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca secara mendalam untuk memahami secara lengkap isi buku atau bacaan. Membaca pemahaman ini dapat dilahirkan atau diproduksikan kembali apabila diperlukan. Dengan demikian, pemahaman terhadap suatu bacaan saja tidak bergantung pada apa yang terdapat dalam bacaan saja, melainkan juga tergantung pada pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki pembaca. Jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, membaca pemahaman literal. Tingkat ini fokus pada memahami informasi yang tersurat dalam teks. Pembaca harus mampu mengidentifikasi informasi yang penting seperti fakta, definisi, dan detail. Tingkat ini menuntut pembaca untuk memahami informasi tersirat dalam teks. Pembaca harus mampu menghubungkan informasi yang berbeda, membuat kesimpulan, dan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga, membaca pemahaman kritis. Tingkat ini mendorong pembaca untuk mengevaluasi informasi dalam teks. Pembaca harus mampu menilai kredibilitas sumber, menganalisis argumen, dan menentukan bias dalam teks. Yang keempat adalah membaca pemahaman kreatif. Tingkat ini menantang pembaca untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru berdasarkan teks. Pembaca harus mampu menghubungkan teks dengan pengalaman mereka sendiri, membuat interpretasi baru, dan menghasilkan karya kreatif yang baru. Soal yang kelima, yaitu jelaskanlah hakikat, tujuan, dan teknik dan langkah-langkah membaca kritis pada berbagai teks. Hakikat membaca kritis. Membaca kritis adalah proses yang melibatkan analisis kritis terhadap teks, serta memahami dan membentuk pendapat tentang kualitas dan teks tersebut. Para ahli mengatakan bahwa membaca kritis tidak hanya merupakan proses pemahaman, tetapi juga merupakan proses pengembangan terhadap pemikiran. Tujuan membaca kritis. Membaca kritis ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu
Yang pertama, memahami makna teks secara mendalam, baik tersurat maupun tersirat. Yang kedua, mengevaluasi kredibilitas dan keakuratan informasi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan argumentasi teks. Yang keempat, menghubungkan informasi dalam teks dengan pengetahuan dan pengalaman sendiri. Yang kelima, yaitu membentuk opini dan argumen yang kritis dan logis. Selanjutnya adalah teknik membaca kritis. Yang pertama, memahami makna tersurat. Langkah pertama adalah memahami makna interal atau makna tekstual. Ini berarti memahami apa yang tertulis dengan jelas dalam teks tersebut. Yang kedua, menyusun ulang bahan bacaan. Setelah memahami makna tersurat, susun ulang informasi dalam teks dengan cara Anda sendiri. Yang ketiga, memahami makna tersirat. Selain makna tersurat, perhatikan juga makna tersirat atau makna kontekstual tersebut. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap informasi yang Anda baca. Selanjutnya adalah langkah-langkah membaca kritis sebelum membaca, yaitu tentukan tujuan membaca. Apakah Anda membaca untuk mencari informasi, memahami suatu argumen, atau untuk menganalisis suatu teks? Yang kedua adalah pahami konteks. Cari tahu siapa penulis teks, kapan teks tersebut ditulis, dan untuk siapa teks itu ditunjukkan. Yang ketiga adalah aktifkan pengetahuan awal. Pikirkan apa yang sudah Anda ketahui tentang topik yang dibaca. Selanjutnya adalah saat membaca. Membaca dengan teliti. Bacalah teks dengan seksama dan perhatikan detail-detail pentingnya. Yang kedua, menandai bagian penting dengan gunakan stabilo atau catatan untuk menandai bagian yang penting dalam teks. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Tanyakan pada diri sendiri tentang apa yang Anda baca. Selanjutnya adalah setelah membaca, menyimpulkan isi bacaan. Dengan ringkaslah poin-poin penting dalam teks tersebut. Yang kedua adalah mengevaluasi isi bacaan dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, validitas informasi, dan objektivitas teks. Yang ketiga adalah merefleksikan isi bacaan. Hubungkan isi teks dengan pengetahuan Anda sebelumnya dan pikirkan tentang bagaimana teks tersebut telah mengubah dan memperkuat pemahaman Anda tentang topik tersebut. Soal yang selanjutnya yaitu uraikanlah perbedaan model membaca bottom up dan top down dan interaktif. Yang pertama, model membaca bottom up. Model membaca bottom up berfokus pada teks. Pembaca mulai dengan mengidentifikasi huruf, kata, dan kalimat. Mereka kemudian menggabungkan informasi ini untuk membangun makna. Model ini menekankan keterampilan decoding dan pengetahuan linguistik. Contohnya, yaitu membaca kata demi kata. Kedua, memahami arti kata dalam kamus. Yang ketiga, menganalisis struktur kalimat. Model yang kedua yaitu top down. Model top down ini berfokus pada pembaca. Pembaca menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memprediksi isi teks. Mereka kemudian menguji prediksi ini pada saat mereka membaca. Model ini menekankan skemata dan strategi membaca pembaca. Model ini menekankan skemata dan strategi membaca pembaca. Contohnya, membaca judul dan subjudul untuk memprediksi isi teks. 2. Menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. 3. Mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang teks. Selanjutnya yaitu model interaktif. Model interaktif ini menggabungkan bottom up dan top down. Pembaca secara aktif
memproses informasi grafis dan menghubungkannya dengan pengetahuan mereka. Model ini menekankan interaksi antara teks dan pembaca. Contohnya, pembaca teks dengan cepat untuk mendapatkan gambaran umum. 2. Menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan prediksi saat membaca. Soal yang ketujuh yaitu jelaskanlah sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. Metode membaca SQ3R ini adalah cara membaca yang aktif untuk memahami dan mengingat isi bacaan lebih baik. Langkah-langkah dalam metode ini adalah yang pertama, survei the text, yaitu meninjau teks dengan skimming tugas dengan cara melihat judul, subjudul, dan mengamati ilustrasi dan sebagainya. Yang kedua adalah ask question, yaitu mengajukan pertanyaan tentang yang dibaca dengan mengubah subjudul menjadi pertanyaan. Yang ketiga adalah read the text, membaca teks untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat adalah recite, yaitu menyebut kembali dengan mengemukakan jawaban terhadap pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu review, yaitu meninjau dengan melacak kembali informasi, mengisi secara detail pada jawaban dan mengingat kembali jawaban. Baiklah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 8. Menurut Anda, mana yang lebih unggul penggunaan metode membaca SQ3R, DRTA, Quantum Reading, dan Mind Map bagi seorang mahasiswa? Berikan alasan mengapa lebih unggul dibandingkan dengan metode membaca lainnya. Menurut saya, metode yang paling unggul untuk mahasiswa adalah metode SQ3R karena dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan mengingat pembelajaran dengan lebih efektif. Metode SQ3R juga dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar seperti keterampilan membaca kritis, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan mencatat. Serta penggunaan metode SQ3R juga meningkatkan kemampuan belajar dan memahami terhadap isi pembelajaran sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.